salah satu striker yang dinaturalisasi oleh Cina, Sergio. Ya, Sergio ini adalah orang Brasil yang kemudian dinaturalisasi oleh Cina. Nama lengkapnya teman-teman adalah Sergio Antonio Soler de Oliveira. Debut pemain ini sudah terjadi di Australia ketika Cina dikalahkan oleh Australia. Pada saat itu Sergio ini masuk di babak kedua gitu, namun juga tidak bisa memenangkan pertandingan dan tidak bisa mencetak gol begitu. Tetapi kehadiran Sergio ini tentu membuat warna permainan Cina itu jauh lebih bagus ya ketika melawan Australia di babak kedua. Oleh karena itu saya katakan seperti itu adalah sesuatu yang wajar begitu, maksud saya ketika Sergio ini di pertandingan pada saat melawan Indonesia melontarkan sebuah ya semacam ancaman begitu. Jangan lupa subscribe, Thank you, terima kasih. Sukses selalu ya, belajar yang baik ya. semangat. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua sehat, keluarga sehat, dan tentu rezeki dimudahkan. Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini teman-teman. Dan kali ini kita akan mencoba untuk bahas kembali tentang bagaimana perjalanan timnas Indonesia dalam mengarungi kualifikasi Piala Dunia di round 3 ini teman-teman ya. Kita tahu hampir 1 minggu teman-teman saya tidak bikin konten begitu karena ada sesuatu yang tidak mungkin bisa saya jelaskan di sini. Tentu ini sesuatu yang sangat disayangkan ya, karena sesibuk apapun mestinya kita harusnya bisa ya bikin konten, cuman karena memang ada kesibukan dan sedikit diliputi rasa malas begitu, dan tidak patut untuk ditiru bagi para konten creator yang lain. Harus semangat ya. Nah, kali ini kembali ya kita akan membahas bagaimana peluang Indonesia dalam rangka mengarungi kualifikasi Piala Dunia di grup 3 ini teman-teman. Dan kita tahu tanggal 5 Juni besok itu Indonesia akan kembali bertanding, dan ini adalah pertandingan kedua terakhir begitu setelah nanti kita akan berkunjung ke Jepang. Namun ini adalah salah satu peluang terakhir kita tentunya. Kalau misalnya nanti di tanggal 5 kita gagal memenangkan pertandingan melawan Cina, maka pupus sudah harapan Indonesia. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita melawan Jepang tentu jauh lebih berat ya ketika kita pada saat melawan Cina nantinya. Maka peluang terbaik adalah ketika kita mampu mengalahkan Cina. Itu artinya kita akan naik ke peringkat ke-4 terbaik begitu. 4 terbaik atau 3 terbaik itu peluangnya masih ada teman-teman ya, karena sekarang kita berada di peringkat 9 ya, berada di peringkat 4 dengan poin 9, sementara Jepang sudah lolos, Australia ada di mana peringkat 13 begitu, lalu kemudian Arab berada di peringkat 3 di atas kita dengan poin 10. Itu artinya kalau misalnya kita mampu mengalahkan Cina, kita mendapatkan poin 12 dan peluang untuk masuk di playoff itu sangat besar teman-teman ya. Namun kalau misalnya kita kalah melawan Cina nanti, maka peluang kita
pasti akan selesai di sini, karena melawan Jepang tentu tidak mudah seperti itu. Nah, seiring dengan itu, lawan kita besok Cina itu juga memiliki ambisi yang sama dengan Indonesia, karena tentu Cina masih juga memiliki peluang untuk masuk di zona playoff kalau misalnya nanti kita atau Cina mampu memenangkan pertandingan melawan Indonesia. Karena di pertandingan ketika Bahrain menjamu Cina itu justru Cina berhasil mencuri satu kemenangan di sana dan mendapatkan 3 poin, teman-teman. Maka itu dia bersemangat untuk bisa mengalahkan Indonesia. Kenapa tidak? Karena Cina berhasil menang di kandang Bahrain, sementara masa sih tidak bisa menang di kandang sendiri. Hitung-hitungan matematisnya seperti itu. Makanya itu teman-teman, target untuk melawan Indonesia adalah target tersendiri untuk tim nasional Cina, teman-teman. Nah, seiring dengan itu, salah satu striker yang dinaturalisasi oleh Cina, Sergio ini adalah orang Brazil yang kemudian dinaturalisasi oleh Cina. Nama lengkapnya teman-teman adalah Sergio Antonio Soler de Oliveira. Jadi dia dengan tinggi 180 cm, ya berharap bisa menunjukkan potensinya, menunjukkan ingin memperlihatkan kontribusinya terhadap Cina setelah dinaturalisasi beberapa bulan yang lalu. Seperti itu teman-teman. Nah, debut pemain ini sudah terjadi di Australia ketika Cina dikalahkan oleh Australia. Pada saat itu Sergio ini masuk di babak kedua gitu, namun juga tidak bisa memenangkan pertandingan dan tidak bisa mencetak gol begitu. Tetapi kehadiran Sergio ini tentu membuat warna permainan Cina itu jauh lebih bagus ya ketika melawan Australia di babak kedua. Oleh karena itu Shawor, saya katakan seperti itu, adalah sesuatu yang wajar begitu maksud saya ketika Sergio ini ya, di pertandingan pada saat melawan Indonesia melontarkan sebuah ya semacam ancaman begitu terhadap timnas Indonesia. Tapi tentu kita tidak mudah ya, untuk dikalahkan, meskipun di pertandingan kita pada saat kemarin pertandingan ke Cina kita mampu dikalahkan oleh Cina tanpa kehadiran Serginho ini teman-teman ya. Kita waktu itu kalah 2-1, yang mana gol tunggal Indonesia itu diletakkan oleh Tom Hai dari luar kotak penalti teman-teman, yang akhirnya berkedudukan 2-1. Dan saat itu polemik, drama banyak sekali terjadi di timnas Indonesia, dan isu-isu tentang bagaimana keretakan di ruang ganti timnas Indonesia, kemudian netizen Indonesia juga cukup terbelah karena harapannya kita bisa memenangkan pertandingan melawan China, tapi justru kita kebobolan 2-0 begitu. Dan saat itu timnas Indonesia terutama pelatih Sintayong banyak sekali dihujat ya, karena tidak bisa memenangkan pertandingan, padahal secara penguasaan bola Indonesia jauh lebih banyak, jauh lebih memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan, tapi justru kita kalah di situ. Keluar menyerang seperti yang diterapkan oleh Sintayong pada saat itu justru menjadi bumerang. Bahkan ketua federasi PSSI yakni Erick Thohir pun cukup geram teman-teman ya, meskipun secara kasat mata tidak tampak di permukaan begitu, tetapi kemenangan itu desakan-desakan dari pundit sepak bola atau netizen, pundit sepak bola dan netizen begitu maksud saya, dan seluruh pecinta timnas Indonesia yang
tidak menginginkan atau menyesali atas kekalahan dari Cina itu meminta supaya STY out saja begitu. Meskipun pada akhirnya STY itu akan dipecat setelah pertandingan melawan Australia, meskipun dia berhasil menahan imbang Australia pada saat itu, teman-teman. Nah, keluar menyerang seperti yang diterapkan oleh STY pada saat melawan China itu, tentu itu adalah pelajaran berat karena China justru tidak juga menerapkan strategi yang sama, tidak jual beli serangan di situ, justru banyak menunggu dan melakukan counter attack. Nah, saya pikir Patrick Kluivert ini sudah menonton pertandingannya, teman-teman ya, terkait dengan kekalahan kita 2-1 beberapa bulan yang lalu di Cina. Tentu Patrick Kluivert punya strategi dan Alex Pastor tentunya sebagai peracik strategi itu memiliki cara khusus bagaimana Indonesia bisa meredam counter attack pada saat nanti melawan Cina, kalaulah kemudian Cina melakukan pola yang sama pada saat melawan Indonesia. Tetapi harus diingat teman-teman bahwasanya pada saat itu kita tidak sekompleks ini timnya ya, tidak sebanyak ini ya pemain kita. Artinya Ole Romeni belum ada waktu itu, kemudian juga Dance Jam juga belum ada waktu itu, kemudian Joy Pelupesi juga belum ada waktu itu. Tentu saya katakan tidak mudah untuk Cina mengalahkan Indonesia seperti dia mengalahkan di kandangnya sendiri pada saat itu. Tetapi Indonesia harus waspada teman-teman, mengusung kemenangan dan mencoba untuk menaikkan kembali asanya, peluangnya setelah hanya mengantongi 6 poin begitu. Tentu kemenangan 2 kali nantinya, maksud saya kemenangan melawan Indonesia dan kemenangan melawan Bahrain itu akan membawa dia di finish, kalau misalnya memenangkan pertandingannya akan mendapatkan 12 poin dan itu berpeluang untuk berada di zona 4 dan lolos ke zona playoff teman-teman ya. Sementara kalau Indonesia kalah maka selesai. Oleh karena itu tentu ini harus diwaspadai oleh semua timnas Indonesia atas semangat atau kemenangan yang diusung oleh Cina ini teman-teman. Oleh karena itu kita semua berharap ayo kita beri dukungan kepada timnas Indonesia, penuhi nanti GBK, jangan mencoba untuk memprovokasi dulu di saat-saat seperti ini. Harapan saya seperti itu, para netizen, para pundit sepak bola coba untuk meredam, jangan sampai memberikan pernyataan-pernyataan yang kontroversi sehingga kemudian netizen juga tidak terbelah. Apalagi kalau misalnya pemain-pemain diaspora ini mendengar hujatan-hujatan dari netizen yang tidak bertanggung jawab ini, saya khawatir mereka justru nanti akan mengatakan tidak ada, kita ini nggak ada terima kasihnya, padahal mereka sudah berjuang, mereka memperjuangkan tanah leluhur mereka, seperti itu. Jangan sampai mereka, karena kan mereka ini kan masih muda teman-teman ya, masih usia 20-an seperti itu. Jadi kita juga mesti harus menjaga mental kita dengan berperilaku dan cara berkomunikasi yang bagus. Jangan sampai mental mereka dirusak oleh karena ucapan kita yang tidak bertanggung jawab. Nah seperti itu. Memang sih kita juga agak cukup khawatir ya, komposisi pemain Indonesia yang saat ini juga ada beberapa yang tidak bisa bermain, contohnya Martin Paes begitu, dan Marcelino yang terakumulasi kartu. Tapi saya yakin Patrick Kluivert punya strategi khusus untuk menggantikan Marcelino ya. Sementara Martin Paes jangan khawatir, kita masih juga punya pemain pelapis yakni Emil Aidero Mulyadi begitu teman-teman. Mantan kiper Inter Milan, kemudian juga Palermo, Como,
dan tentu memiliki pengalaman yang cukup mentereng, dan tentu skill dan kemampuannya juga tidak berbeda dari Martin Paes gitu teman-teman. Nah, oleh karena itu kita berharap nanti Emil Adero ini tidak terjadi apa-apa ya pada saat melakukan pertandingan di Serie B, karena kita tahu Palermo sekarang ini juga berusaha untuk lolos dari zona degradasi ya. Mohon dukungannya supaya saya terus berusaha dan terus mengawal timnas Indonesia dan memberitakan hal-hal yang baik dari persepakbolaan dan olahraga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.